Wam awigenam mastu namo sidam windu saramurti ang lebur syarat kabeh. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman hubungan manusia dengan alam. Sesungguhnya kita membaca yang sudah ada, tidak ada yang direkayasa, yang tidak ada yang dibikin-bikin, atau kita menciptakan suatu ajaran yang baru. Hubungan manusia dengan alam itu saya yakin tidak akan mungkin, sulit sekali. Hubungan manusia dengan alam itu dijabarkan dalam wariga. Wariga itu banyak sekali. Ada yang namanya wariga gemet, ada yang namanya sunari bungkah, ada yang namanya sunari gading, ada yang namanya sunari tiga, ada yang namanya sunari bolong, ada yang namanya sunari terus, ada yang namanya sunari ungu. Banyak ini. Oleh karena wariga itu adalah mempelajari alam semesta beserta fungsinya. Nah, dalam hal ini kita mulai saja dari kenyataan. Oleh karena orang dulu, para pendahulu kita, memang punya bahasa-bahasa sandi yang sulit ditembus oleh orang-orang generasi penerus itu. Maka itu bisa juga dikatakan rahasia batin atau rahasia kehidupan. Sebab di dalam lontar pun sudah dikatakan, makweh tastra siningit deni resang yang licin, yan tandewo mawarah masemangih kadi daginging aksara wiki, gitu bahasanya. Yang artinya ya, banyak sekali rahasia-rahasia kehidupan yang tidak bisa ditemukan oleh orang-orang tanpa mengalami praktis. Kalau orang tidak praktis, sulit menemukannya. Walaupun sesungguhnya itu adalah suatu kenyataan. Ya. Kalau orang dulu mengatakan dalam bahasa lontar, dukta nano paran-paran gitu. Coba pada saat kita tidur, tidak ada apa, tidak ada dunia. Ya. Pada saat kita tidur nyenyak, tidak ada dunia. Itulah yang dimaksud dengan duktan hano paran-paran. Kemudian pertama kali kita bangun ya, apa yang ada di depan kita? Yang terdekat itu adalah mang. Yang terdekat adalah mang yang merapat dengan kulit kita. Itu adalah kekosongan. Itu juga disebut Sang Yang Mang. Nah, kemudian bahasa ini diteruskan setelah kosong yang kita temukan, maka dikatakan oleh wariga itu ya, eko waro ngaran luang.
Jadi luang itu ya kosong, yang ada di depan kita yang dekat sekali. Nah, setelah kita bangun, sudah ada jarak waktu, kita keluar rumah, maka kita akan tahu bahwa yang ada itu apa? Siang dan malam. Seandainya di malam hari kita bangun, yang tadinya sudah hilang pada saat kita tidur itu sudah lupa, tidak ada apa-apa. Doktana paran-paran itu pada saat kita tidur ya. Nah, setelah kita bangun, keluar rumah, malam ini. Artinya ada siang dan ada malam. Kemudian mengapa ada siang dan ada malam? Di dalam bahasa Warigo itu dikatakan Surya Ro. Surya Ro artinya kalau mentah ini ya, kalau mentahnya kita terima ya. Surya Ro itu dianggap ada matahari dua. Ya. Itu kalau kita hanya mengartikan dengan bahasa mentahnya. Ya. Kalau kita dalami yang namanya Surya Ro itu, kita kembali kepada sinar dulu. Sinar itu sebetulnya satu. Ya. Sinar itu sebetulnya satu. Namun ada pergeseran sinar dari matahari ke bulan. Sehingga yang dimaksud itu adalah medianya dua. Media penunjuk atau yang mengungkapkan sinar itu ada dua. Yang terbesar adalah matahari dan bulan. Nah, kemudian di dalam Warigo itu dikatakan mengopepet. Ya. Mengopepet sesungguhnya dijelaskan, benar-benar dijelaskan itu. Mato atangi menge, mato aturu pepet, mato atangi lemah, mato aturu pedang. Jadi seperti itu intinya. Sekarang untuk apa kita mempelajari itu? Untuk apa kita mempelajari kejadian itu lebih mendalam lagi, bahkan sampai kepada esensi yang bermanfaat dalam kehidupan. Terutama di sini adalah fungsi daripada alam. Fungsi daripada matahari dan bulan. Sehingga fungsi daripada matahari dan bulan ini dikemas lagi dengan bahasa pasah tungleh laksana bulan, pasah paniron laksana matahari. Di sini laksananya yang kita, laksana itu adalah gamblangnya kita bilang itu adalah perbuatannya. Tapi karena bahasa perbuatan itu hanya untuk manusia, maka dalam konteks Warigo, dalam konteks pelajaran alam semesta, itu adalah kodratnya.
Jadi perjalanan hidup di dalam alam semesta ini yang kita sebut reta dalam bahasa Sanskertanya. Reta itu adalah kodrat dalam bahasa Indonesia. Kemudian fungsi daripada matahari itu dan mata bulan itu. Yang pertama dibahas dalam Warga adalah matahari. Maka ada yang dikatakan Surya telu. Itulah. Surya telu. Sesungguhnya adalah satu, bukan? Tetapi itu kita sebut Surya telu. Karena di sini adalah membedakan tempat. Surya berfungsi di alam suah. Surya berfungsi di dalam buana buah. Surya yang berfungsi di dalam kehidupan. Walaupun matahari itu, sinar itu berada di dalam tubuh kita, tetap dia mempunyai fungsi untuk menerangi kekalutan, menerangi kegelapan. Sehingga dalam bahasa Warga itu diberikan sebuah tanda nama. Di sini kita sudah mengarah kepada apa yang diberikan tanda nama itu adalah sebuah mukjizat. Ya, ini mukjizat. Mengapa kita mengatakan mukjizat? Ya, karena sesungguhnya tidak ada orang yang tahu. Oleh karena apa? Oleh karena pandangan manusia terbiasa dia dengan bentuk. Sehingga sering sekali manusia itu ingin mengetahui yang tidak berbentuk. Bersikeras untuk tahu seperti apa bentuknya. Ini masalah ya. Sesungguhnya yang tidak berbentuk ya sudahlah tidak berbentuk. Makanya cara belajar kita kembalikan dulu kepada aslinya. Aslinya itu adalah sebuah mukjizat yang mempunyai fungsi. Fungsinya di langit seperti apa? Kita pun tidak akan tahu itu karena kita tidak pernah ke langit. Tetapi para pendahulu kita yang memang pernah ke langit memang tahu fungsinya di langit. Fungsinya di alam buah yang paling jelas. Matahari itulah memberikan petunjuk agar kita bisa tahu segala yang berwujud. Ini bahasanya sudah petunjuk. Namun dalam bahasa dunia yang dikatakan petunjuk ya adalah dengan telunjuk. Ya, menunjukkan dengan telunjuk itu petunjuk. Ya, itu bahasa dunia, bahasa normatif itu. Ya. Sekarang kalau dalam bahasa hakikat namanya, mataharilah yang memberikan penjelasan bahwa ada bentuk di dunia ini. Itu fungsinya di buah. Sekarang fungsinya yang di langit. Orang-orang yang melatih diri zaman dulu memang benar. Beliau-beliau para pendahulu kita tahu ada penghuni di planet lain. Ini kan namanya planet bumi. Kemudian ada planet
planet yang selain daripada planet bumi. Kalau para pendahulu kita tahu sekali itu, ya, bahwa di sana ada apa? Ada jalan lurus seperti tidak ada pengkolan, ada itu, ya. Ada daun-daunan tetapi dia tidak berbuah, hanya berbunga. Itu memang ada itu. Jadi energi yang di langit itulah juga memberikan nutrisi, memberikan sumber kehidupan. Itu datang dari inti-intinya sinar yang berfungsi di alam langit. Nah, kemudian kemasan-kemasan daripada Surya 3 yang dimaksud. Tadi hanya pada fungsinya di langit, fungsinya di buah, dan fungsinya di alam bur, di dalam semua kehidupan. Kemudian dari Surya 3 ini dikemas juga dengan nama lain. Doro itu adalah kala, Waya itu adalah manusia, dan Biantara itu adalah Biomo antara. Artinya Biantara itu adalah dewa. Ya, dewa. Kemudian ada 3, manusia, kala, dewa. Kemudian dikemas lagi, digeserkan lagi, dibuatkan ini suatu cara untuk bisa menemukan kebenarannya. Sehingga dicarikan nama lain. Pasah itu adalah langit. Dan beteng itu adalah buana, mang. Kajeng itu adalah bumi. Sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan sifat-sifat daripada wewaran itu, sifat-sifat dari alam semesta itu? Oleh karena pada khususnya ini di Bali, ya, apapun yang dilakukan itu mesti mencari dewa seayu agar ada keselarasan kita dengan alam. Itulah yang dikatakan Surya 3, saya ulangi lagi. Ada yang menjadi dewa semasi murni. Ya. Ada yang menjadi kala, energi itu kala. Dan ada yang menjadi manusia. Jadi manusia, kala, dewa. Ini sebenarnya isinya, ya, adalah suatu mujizat yang sama. Dewa, manusia, kala itu adalah suatu mujizat yang sama. Cuma sekarang yang menjadikan itu perubahan adalah karena tempat. Karena sinar matahari itu ada dalam manusia, maka akan ada sifat-sifat manusia. Sinar matahari yang ada pada kala dan waktu, ada pada energi, itu berbeda sifatnya. Dan sinar yang dikatakan Dewa Div itu adalah sinar yang masih murni. Itu dikatakan dewa. Sehingga ini terkait, ya, yang namanya kala 3. Ya.
Kalau 3, manusia 3, dewa 3. Dewa 3 itu adalah Sang Hyang Tripurusa, Siwa Sadasiwa Paramasiwa. Kalau 3, Sang Hyang Adikala, Sang Hyang Kala Sunyo, Sang Kala Dasa Bumi. Ya. Sang Kala Sunyo itu adalah ada di langit. Sang Kala Sunyo itu adalah elektron. Itu Kala Sunyo namanya. Kemudian Sang Hyang Adikala ada di Mang. Di antara bumi dan langit itu ada Mang. Di sana disebut dengan Sang Hyang Adikala. Artinya berkuasa. Sehingga Sang Hyang Adikala ini adalah menentukan. Dan Sang Hyang Adikala ini adalah sang waktu. Waktunya siang atau malam. Waktunya kita kemana? Waktunya kita mengapain kita. Ini ya waktu. Waktunya kita tidur, waktunya kita bangun, waktunya kita belajar, waktunya kita bekerja. Sang Hyang Adikala yang menentukan. Itu adalah kala atau energi yang ada pada waktu dan berkuasa di alam buah. Kemudian Sang Kala Dasa Bumi. Ya. Itu sebetulnya ada pada manusia. Karena manusia itu adalah kumpulan bumi. Di dalam manusia itu ada Sang Kala Dasa Bumi. Ya. Sang Kala Dasa Bumi inilah yang menyebabkan manusia itu mempunyai aktivitas. Sang Kala Dasa Bumi ini menjadi Dasa Bayu. Menjadi apa lagi? Dasa Guna. Ya. Kalau Dasa Guna ini dibilah, dia akan menjadi Panca Karmendriya dan Panca Bodendriya. Ini Sang Kala Dasa Bumi. Menjadilah dia 10 tenaga. Ya. 10, sesungguhnya tenaga itu 1. Ya. Cuma dia mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, sekarang yang saya sangat sayangkan, unfortunately, itu loh, orang-orang kita, peperangan Dharma melawan Adharma. Ya, sejak kapan itu terjadinya? Itu tidak akan ada. Dan pada akhirnya nanti saya akan mengungkap bahwa memang ada dikatakan dalam bahasa Wariga itu saling buru memburu, bunuh membunuh. Ya. Kalau dewa itu dikalahkan oleh Kala, itu bukan peperangan yang dimaksud. Oleh karena kurangnya bahasa para pendahulu kita, maka disebut peperangan Kala melawan dewa. Sesungguhnya bukan begitu. Ini saya ingin buka sekarang ya. Semoga Tuhan memberkati kita. Masyarakat Bali tidak terpaku dengan bahasa-bahasa yang normatif seperti itu. Saya berharap sekali
para teman-teman kita ya, para orang pencinta pengetahuan, semoga mendapatkan suatu kekuatan agar mampu membuka tabir daripada warigo itu. Itulah harapan saya. Nah, kemudian yang namanya Sang Kala Dasa Bumi, Sang Yang Adikala, dan Sang Yang Kala Sunyo, ini dihormati di Galungan. Ya, dihormati di Galungan. Sekarang bukan hanya penghormatan, tetapi fungsi. Ya. Sebab di sini ada bahasa seperti ini. Yang penting saya punya keyakinan. Keyakinan itu besar kemungkinannya salah bila mana tidak memahami. Karena dipahamilah akan menimbulkan suatu keyakinan. Ini loh. Jadi kalau orang belum memahami, orang yakin plotting, ngamang. Ya. Apa yang diyakini? Kalau dituntut tidak tahu akhirnya. Ya. Sekarang fungsinya. Kalau saja Sang Kala Dasa Bumi kita tahu merawatnya. Kalau itu adalah power. Ya, kalau kita mampu menghayati apa arti daripada kala di dalam diri kita. Walaupun orang-orang pendahulu kita sudah sebenarnya membuatkan suatu cara atau suara atau isyarat, ya. Wong ya kasa maralawoyong, yaitu dia. Itu adalah power kehidupan. Ya. Makanya orang belajar itu ada yang namanya Nasakang Warigo, ada yang namanya Nasakang Tastra, ada yang namanya Nasakan Tutur, ya, tutur. Kalau orang Nasakan Tastra itu mengarah kepada pengiwo dan penengen. Kalau kita ingin belajar spiritual yang murni, nomor 1 adalah Nasakang Tutur. Nomor 2 adalah Nasakang Warigo. Sehingga Nasakang Tastra itu hanya sebagai pembantu untuk melakukan puja-pujaan. Itu intinya. Nah, sekarang kita tahu, asal sudah kita ingat dengan Wong Iyaka Semarlawoyo Wong, berarti kita sudah menghormati Sang Kala Dasa Bumi. Ya. Kalau kita Wong Aditya Siyo Param Jotir, itu adalah kita menghormati sinar matahari. Shine Sun itu yang dihormati, ya. Sekarang dari pujo saja berbeda. Pujo Suryo itu banyak, ya. Nanti akan saya jabarkan arahnya kemana. Nanti akan saya sampaikan itu, ya. Sehingga menyembah matahari pun, yang dimaksud yang di mana? Apakah yang ada di sini? Apakah yang ada di alam buah? Apakah yang ada di alam suah? Ya, itu pun masih rancu. Kalau kita belajar spiritual murni, tidak rancu, harus jelas. Ya, harus jelas. Nah, kemudian berlanjut. Yang namanya Suryo Tiga itu sudah jelas kan.
Sekarang di dalam kodrat itu, maka akan ada yang dinamakan inti daripada kehidupan, yang wadahnya 4. Ya. Wadahnya ini 4. Di sini tidak dikatakan catur suryo, tidak. Ya. Tetapi karena wadah yang dimaksud atau media di sini dalam artinya, saya contohkan, ada media laptop, ada media radio, ada media HP, handphone, seperti itu media. Ya. Kemudian media di dalam catur wara, dikemas dengan catur wara, itu adalah Sri Labo Jayo Menalo. Ya. Sri itu adalah Sang Yang Amarta. Sang Yang Amarta Suci Nirmala gitu loh bahasanya. Jadi Sang Yang Amarta Suci Nirmala ini adalah substansi yang tanpa bentuk, tetapi itu adalah amarta. Itu juga salah satu fungsi daripada matahari. Sebab matahari itu mempunyai mempunyai sifat mengurai. Dengan uraian daripada matahari yang menyentuh segala bentuk-bentuk atau wujud-wujud, dia akan menjadi sesuatu yang lebih halus, terurai. Maka dari penguraian daripada sinar matahari itu, kita bisa memahami atau kita bisa mempunyai imajinasi sampai arti daripada Sang Yang Amarta Suci Nirmala gitu. Itu. Kemudian itu ada Sang Yang Sri itu, Sang Yang Amarta itu ada di tengah-tengah hati nurani umat manusia. Ya. Di sana kedudukannya. Itu wadahnya. Kemudian ada Labo. Sri pertama kali masuk ke tengah-tengah hati nurani. Labo. Ya. Itu berada di dalam semua kehidupan selain daripada manusia. Makanya manusia itu untungnya apa? Alam itu sudah menyiapkan makanan sebelum ada manusia. Itulah untungnya kita jadi manusia. Ya, Labo. Kemudian Jayo, ya. Bagaimana pergeseran daripada Labo, ya, adalah amarta yang ada pada tumbuh-tumbuhan, yang artinya selain manusia. Sekarang dia bergeser lagi, ya, menjadi Jayo. Kejayaan itu adalah kebesaran juga, ya, keunggulan juga artinya, kemenangan juga artinya. Yang namanya Jayo itu adalah amarta yang ada di buana ini. Sesungguhnya angin ini sudah mengandung segala bentuk sat. Ya.
Sehingga yang namanya jaya itu ada pada energi yang ada di buana ini. Mengapa dikatakan jaya ya? Selalu menang. Menangnya seperti apa? Ini yang perlu dipertanyakan. Jaya itu adalah kemenangan, jaya itu adalah kebesaran, ya. Hanya ayo satru, memenangkan atas musuh, itu artinya. Seperti apa menangnya ini? Berbeda dengan menang bahasa normatif, ya. Bahasa normatif karena berpandangan kepada sebuah pertarungan. Karena terbiasa ini manusia berpandangan kepada sebuah pertarungan, ya, maka akan terobsesi pola pikirnya oleh pertarungan itu. Sesungguhnya kejayaan itu bila mana Sang Hyang Adikala tidak ada, semua mati. Kalau Sang Hyang Adikala mempunyai unsur sat hidup yang terdiri dari 13 elemen, kejayaan itu adalah menyebabkan kehidupan. Beda, jangan berpandangan dengan pertarungan. Kalau kita berpandangan dengan pertarungan, sampai kapanpun tidak akan bisa mengerti esensi daripada wariga. Makanya di sini di Dunggulan, Sang Hyang Kalasunyo, Sang Hyang Adikala, Sang Kala Dasa Bumi. Disinilah tempatnya Sang Hyang Caturwaro yang namanya Jaya. Makanya nempel di sini. Harus ditene kala jaya, somo kala jaya, angare kala jaya. Dengan tempelan pada waktu kala tiga ini, kita sangat jelas mengerti bahwa yang namanya jaya itu ada pada Sang Hyang Adikala. Itu loh. Kemenangan itu adalah memberikan suatu kehidupan. Kejayaan daripada Sang Hyang Adikala adalah memberikan kehidupan. Terus menerus, tidak pernah kalah. Ya. Tidak pernah kalah dalam arti tidak pernah hilang itu. Kecuali dunia kiamat. Ya. Itu tidak pernah hilang. Nah, sudah itu ada yang namanya Mendalo. Mendalo itu apa? Bumi. Ya, Mendalo itu bumi. Maka isinya apa? Sang Kala Dasa Bumi juga ada di sana. Terkait Sang Kala Dasa Bumi yang ada di sini. Sang Kala Dasa Bumi yang ada memang benar-benar di bumi. Kalau Sang Kala Dasa Bumi tidak ada di sini dan tidak ada di bumi, ya, maka tidak terjadi suatu konteks yang sama. Nah, untuk membuktikan bahwa kita betul-betul menyatu dengan bumi. Bagaimana caranya membuktikan? Coba ambil listrik tanpa sanal. Ya, kita jadi satu betul dengan bumi. Ya, coba kita dibatasi. Ambil plastik yang tebal, ambil listrik itu. Kenapa? Ini perbedaan Sang Kala Dasa Bumi yang ada pada bumi dan ada pada umat manusia. Nah, sekarang apa sih artinya kita tahu itu?
pertama kali adalah untuk dipuji, ya, untuk dipuji. Makanya ada kalau astawa, ada Buddha astawa, ada Durga astawa. Itu menandakan bahwa kita tahu itu. Karena untuk apa? Untuk dipuja dan dipuji. Kebaikan dan kebenaran yang ada pada bumi, yang ada pada langit, yang ada pada buana. Nah, itu. Sekarang kalau dewane gitu ya, nanti saya akan jelaskan itu. Tapi saya sampaikan satu dulu gitu ya, sampaikan satu. Ada yang namanya menala itu Dewane Sangyang Kencana Widi. Karena terkait ini dengan yang lain, ya. Sangyang Kencana Widi ada Dewane. Ya. Ini terkait sekali. Tadi sudah saya katakan, bumi tapakaning manusia, panca mahabuta tapakaning taksu. Kalau tapakaning betara, ya. Kalau tapakaning betara, yang namanya betara itu apa? Ya. Ini adalah gabungan daripada Sangyang Sunyo Amarta, ya, gabungan dengan Amarta yang ada di buana, gabungan dengan ada Amarta yang ada di tumbuh-tumbuhan. Inilah dia menjadi betara. Amartanya adalah betara, kalaunya adalah energinya yang berasal dari matahari. Ya. Makanya kalau ingin kita meningkatkan kesejahteraan, kita harus meningkatkan power. Kita harus meningkatkan power. Nah, dari power yang kuat, ini akan menimbulkan daya tarik yang kuat. Ya. Yang kita tarik di sini adalah amarta yang murni. Amarta yang murni itu mempunyai sebuah mukjizat bagikan induk lebah. Ya, ijeja aboy inan nyaman itu kemanapun kita bawa pasti akan dicari. Ya, kalau kita bisa mengumpulkan mukjizat yang dari energi tadi, yang bergabung dengan amarta yang ada, contohnya sudah gampang sekali. Besi yang mengandung magnet udah jelas mempunyai daya tarik. Kalau besi yang tidak ada magnetnya, dia tidak mempunyai daya tarik. Itu, ya. Sekarang selanjutnya ada yang dinamakan Suryo Limo. Nah, Suryo Limo itu bukan matahari itu, ya. Yang besar-besar itu ada 5 atau dia terbit salah satu. Tidak seperti itu, ya. Yang dimaksud oleh para pendahulu kita Suryo Limo adalah Umanis Paing Pon Wage Kelion, ya. Nah, sekarang banyak umat kita yang kesulitan terhadap bahasa Suryo Limo dan terkait dia dengan
manis paing pon wage klion. Ya. Sekarang manis itu di mana? Ya. Paing itu di mana? Manis itu di mata. Paing itu di mulut. Wage itu di hidung. Pon itu di telinga. Ya. Apa sih susahnya kita mengenali fungsi daripada panca tanmatra yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Namun saya harus mengatakan di sini itu panca tanmatra, bukan mengatakan panca indera, panca tanmatra. Karena itu adalah bibit yang murni dari matahari yang memasuki manusia, menjadilah dia 5 fungsi di dalam tubuh ini. Itulah yang dikatakan Surya Limo. Sekarang fungsinya apa? Tidak boleh belajar wariga masih ngambang. Seorang desainer, dia harus bisa melihat. Ini loh mata. Mata yang bisa memindahkan bentuk, yang bisa merekam bentuk mata. Ini jauh lebih canggih daripada rekaman kamera, rekaman jauh lebih canggih. Ya. Di HP ada pakai belit di kamera. Kita pun punya belit di dalam mata kita sendiri. Sehingga fungsi daripada mata yang pertama kali adalah untuk merancang karena melihat. Ya. Terus fungsi daripada wage itu hidung. Ini terkait dengan dia dengan rasa. Hidung itu dalam merasakan napas itu masuk. Rasa yang paling halus. Ya. Artinya hidung itu dia menyerap yang tidak ada. Akan menjadi ada. Kita bernapas kan tidak ada apa-apa kelihatan. Tetapi akan menjadi ada. Adanya apa? Tenaga. Kemudian paing. Ya. Ada di mulut. Paing itu ada di mulut. Bagaimana orang bisa menciptakan kalau dia tidak pernah mendengar? Ini hubungannya dengan pendengaran. Mulut itu berhubungannya dengan pendengaran. Sehingga mulut ini bisa mengungkapkan ciptanya sendiri. Sebetulnya tercipta itu selalu di dalam otak. Sebab panca indera ini berkaitan dia dengan otak menjadi pusatnya. Pon itu adalah telinga. Sekarang bagaimana hubungan telinga dengan mulut? Telinga lebih dulu mendengarkan, barulah dia mengucapkan. Coba kalau anak bayi ini ya, kalau pendengarannya tidak bagus, dia tidak akan bisa bicara. Kalau sudah dikasih ininya alat untuk bisa mendengar, maka dia akan bisa berbicara. Ya. Ini hubungannya telinga dengan mulut. Sehingga orang yang lahir pon
akan bisa mengatasi orang lahir paing. Orang paing akan bisa mengatasi orang humanis. Karena cipta dengan perencanaan ini mesti cipta lebih dulu sehingga dicetuskan oleh humanis. Humanis itu dia memerintah kleon yang ada di lidah. Wage itu akan bisa menaklukkan telinga. Mengapa wage itu bisa menaklukkan? Napas itu bisa menaklukkan telinga. Ya. Caranya begini. Kalau tenaga kita lemah, kurang asupan oksigen dari hidung, kuping sih malu menguing. Kuing. Ya, ini dia sudah tidak kuat gitu artinya. Jadi napas itu sangat kuat hubungannya dengan telinga. Sehingga hidung itu bisa mengatasi telinga, telinga itu bisa mengatasi mulut, mulut itu bisa mengatasi mulut, dan mulut itu bisa mengatasi ucapan. Beda ini, ya. Ucapan. Di suara itu ada ucapan. Dan ucapan ini bisa mengalahkan sumbernya. Sumber orang bisa berbicara di mana? Di lidah. Coba kalau lidahnya kaku, tidak akan bisa berbicara. Nah, itulah yang dikatakan Suryo Limo. Jadi fungsinya di sini di dalam tubuh kita. Itu matahari yang mengatur kita di dalam konteks kenyataan. Itu loh. Di dalam konteks kehidupan nyata. Kemudian setelah kita mengetahui fungsi daripada matahari di dalam diri, apa sebenarnya yang kita ambil sekarang hikmahnya? Ya, ketahuilah bahwa matahari itu mengirimkan pengetahuan. Hargailah pengetahuan itu. Untuk menghargai pengetahuan itu, jangan mendengarkan kata-kata yang kasar. Jangan mengucapkan kata-kata yang kasar. Jangan menyelusuri keburukan orang lain. Tapi arahkanlah, tujukanlah kekuatan daripada matahari itu untuk menuju kebenaran. Ini yang perlu saya sampaikan. Fungsi daripada Suryo Limo. Sehingga kalau kita musulinggih, ya. Sekarang Brahmano yang musulinggih. Itu Surya Nitya Rauh. Tapi tidak pernah memahami mengapa dikatakan Surya. Ya. Karena bila mana kita sudah mesulinggih ataupun kita mediksewidi namanya, mau tidak mau kita harus mulut berbicara yang benar, hidung mencium kebaikan dan kebenaran, telinga mendengarkan bahasa-bahasa yang bermanfaat bagi kehidupan, mata digunakan untuk memandang yang baik dan benar. Ini artinya kita itu menghormati
benar-benar matahari itu menjadi sumber daripada hidup kita. Nah, itu ya. Nanti setelah Suryo Limo itu akan ada lain lagi. Saya akan lanjutkan itu ya. Maka terjadilah Sadwara, Saptawara, Astawara, Sangawara, dan Dasawara yang akan menjadi sumber. Nah, mungkin sekian aja dulu ya. Nah, untuk itu saya tutup dengan semoga semua umat manusia bisa menemukan suatu kedamaian di hati, di luar, dan di dalam. Bahkan sampai damai di dunia, damai di akhirat. Om Santi, Santi, Santi. Om.